Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube-nya saya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan juga saya ucapkan kepada ibu-ibu yang baru saja habis melahirkan, saya ucapkan selamat. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Ada satu pepatah kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya teman-teman semua di sini sayang sama saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Maya Sari, saya dari program studi Diploma 3 Kebidanan STIK SEK Harapalangkaraya tingkat 2 semester 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan kepada teman-teman semua tahapan darah yang keluar dari jalan lahir setelah persalinan. Tonton sampai habis ya teman-teman semua, jangan di skip-skip. Makasih teman-teman semua karena tidak men-skip videonya saya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk bertanya kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman semua di sini sudah tahu apa sih itu yang dimaksud dengan masa nifas? Saya mohon izin untuk memberitahu ya teman-teman semua ya. Jika teman-teman semua belum tahu, yang dimaksud dengan masa nifas adalah masa pulihnya organ reproduksi wanita seperti sebelum si wanita ini tadi hamil, teman-teman semua. Jadi, darah yang keluar dari jalan lahir setelah melakukan persalinan itu dia tidak langsung banyak keluarnya, itu tidak langsung begitu ya teman-teman ya, tapi dia memiliki tahapan-tahapannya. Nah teman-teman semua harus diingat ya, darah yang keluar dari jalan lahir setelah melakukan persalinan itu adalah hal yang normal. Dikatakan tidak normal apabila darahnya itu melebihi dari 500 sampai 600 mili, maka itu dikatakan pendarahan dan teman-teman semua itu harus cepat-cepat pergi ke fasilitas kesehatan ya, supaya menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau kita pernah mendengar loke ya, itu bahasa medisnya dari darah yang keluar dari jalan lahir setelah melahirkan. Nah, teman-teman semua di sini pasti pernah ada yang melihat atau pernah ada yang merasakannya ya. Pasti teman-teman di sini juga ya pernah ya berpikir ya bahwa darah yang keluar dari jalan lahir setelah persalinan itu sama dengan menstruasi. Beda ya teman-teman ya. Mungkin ketika kita pertama melihat atau merasakannya itu kita pasti berpikir ya, oh sama ya seperti darah menstruasi ya. Tetapi ketika kelama-lamaan dia seperti plek-plek hitam atau bahkan seperti pendarahan yang ringan ya teman-teman semua ya. Teman-teman semua, untuk pendarahan setelah persalinan atau lokea itu normalnya 6 sampai 8 minggu ya teman-teman semua ya. Langsung aja kita bahas satu persatu ya teman-teman semua. Teman-teman semua di sini jangan pada terkejut ya dengan apa yang saya pegang. Ini bukan darah asli, tetapi ini hanyalah darah buatan yang saya buat menggunakan pewarna ya teman-teman semua ya. Yang pertama itu ada Lochia rubra. Jadi teman-teman semua, Lochia rubra ini seperti namanya rubra, dia ini berasal dari kata red yang artinya adalah merah. Bisa teman-teman lihat di sini,
bahwa warnanya adalah merah terang ya teman-teman semua. Di sini warnanya adalah merah terang. Dan Lockea rubra ini sendiri kenapa dikatakan berwarna merah terang? Karena dia ini bercampur dengan darah yang segar ya teman-teman semua ya, atau berisikan darah yang segar dia ini teman-teman semua. Untuk Lockea rubra ini sendiri dia mengandung yang pertama adalah sisa-sisa plasenta, sisa-sisa selaput janin, kemudian sisa-sisa mekonium. Mekonium itu adalah kotoran janin yang pertama kali dikeluarkan ketika dia berada dalam rahim ibunya. Kemudian ada sisa-sisa rambut tubuh dari janin ketika dia berada di dalam kandungan ibunya. Tujuan dari rambut janin ini tadi untuk melindungi si janin dan juga agar si janin tadi mendapatkan kehangatan ya teman-teman semua ya. Untuk Lockea rubra ini sendiri dia keluar di hari pertama sampai hari ketiga setelah persalinan ya teman-teman semua ya. Kemudian teman-teman semua, yang kedua lagi itu ada Lockea sanguinolenta teman-teman semua. Seperti yang kalian lihat semua ya teman-teman semua ya, ini warnanya adalah warna merah muda. Jadi Lockea sanguinolenta ini dia selain dia berwarna merah muda, dia ini darah yang keluarnya sedikit ya teman-teman ya. Dia ini juga bercampur dengan bercak lendir ya teman-teman semua ya. Nah, biasanya untuk Lockea sanguinolenta ini dia keluar pada hari ke-4 sampai hari ke-6 setelah persalinan. Kemudian lagi teman-teman, setelah itu ada Lockea serosa teman-teman semua. Bisa dilihat ya teman-teman semua ya. Untuk Lockea serosa ini sendiri teman-teman, dia berwarna kuning kecoklatan. Kemudian teman-teman semua, dia ini darahnya yang keluar ini juga sudah mulai sedikit ya teman-teman semua ya. Dan juga dia ini teman-teman semua mengandung yang namanya sisa-sisa hormon. Kemudian dia juga mengandung sel darah putih ya teman-teman semua ya. Untuk Lockea serosa ini sendiri dia biasanya keluar di hari ke-7 sampai hari ke-14 setelah persalinan ya teman-teman semua ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya lagi Lockea alba ya teman-teman semua ya. Bisa dilihat bahwa Lockea alba ini sendiri teman-teman semua, dia berwarna putih agak kekuning-kuningan. Kalau lebih jelasnya itu seperti contohnya keputihan sebelum kita menstruasi itu sama seperti Lockea alba. Nah, Lockea alba ini sendiri teman-teman ya, dia ini mengandung yang namanya cervix dan juga dia juga mengandung yang namanya jaringan yang sudah rusak ya teman-teman semua ya. Kemudian lagi teman-teman ada purulenta ya teman-teman semua ya. Nah, untuk Lockea alba tadi teman-teman, dia ini biasanya juga keluar pada hari
14 sampai dengan selesainya masa nifas ya teman-teman semua ya. Kemudian itu lanjut next ya teman-teman, ada yang namanya purulenta. Beda halnya jika teman-teman semua mengeluarkan yang darah seperti ini dari jalan lahir ya teman-teman semua. Dia berwarna kuning, kemudian ada hijau ya teman-teman semua ya. Kemudian dia juga ada kayak kecoklatan-kecoklatannya kayak gitu juga ya teman-teman semua. Itu artinya organ reproduksi wanita tersebut ada yang bermasalah dan juga harus segera pergi ke fasilitas kesehatan untuk menghindari sesuatu yang tadinya tidak diinginkan ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, itu tadi adalah contoh dari tahapan-tahapan darah setelah persalinan. Saya juga mau kasih nih tipsnya buat teman-teman semua, biar teman-teman semua bisa tahu itu cara mencegah terjadinya pendarahan atau mencegah yang namanya leukemia ya teman-teman ya. Yang pertama itu teman-teman jangan yang namanya memakai tampon. Tampon itu adalah berisikan kapas, itu digulung besar segenggam tangan lalu itu dimasukin ke dalam vagina. Itu tidak boleh ya teman-teman, itu bisa mengakibatkan infeksi pada vagina. Jadi gunakan saja pembalut ya teman-teman semua. Kemudian lagi yang kedua, teman-teman semua harus yang namanya rajin mengganti pembalut ya, atau yang biasanya bahasa modernnya itu Softtek ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua di sini ya jangan malas ya ganti Softtek atau pembalutnya, jangan malas. Kemudian teman-teman semua di sini juga harus rajin istirahat. Kerja boleh, jalan boleh, tapi juga harus ada yang namanya istirahat ya teman-teman semua. Nah, saya juga akan memberitahu nih buat teman-teman semua di sini biar teman-teman semua di sini bisa berjaga-jaga ya. Tanda-tanda tidak normal dari yang namanya leukemia ya teman-teman. Yang pertama adalah menggigil, badan menggigil, kemudian setelah itu kepala pusing, mengantuk, terlihat kebingungan ya teman-teman semua ya. Itu juga merupakan tanda-tanda dari yang tidak normal leukemianya ya teman-teman semua ya. Kemudian penglihatan itu kabur, itu harus segera gercep ya untuk pergi ke fasilitas kesehatan supaya ditangani agar menghindari terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan ya teman-teman semua. Baik teman-teman semua, hanya itu video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you teman-teman semua.